Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang apakah mobil listrik akan menjadi dominan di Indonesia. Saat ini mobil listrik menjadi tren di seluruh dunia. Hampir setiap negara ya, atau mungkin kalau dari yang media massa yang saya lihat mempromosikan tentang mobil listrik. Bukan berarti mobil konvensional enggak ya, tetap dipromosikan. Tapi mobil listrik itu jadi tren gitu loh. Tesla, dulu Tesla ya, sekarang BYD. Kalau di Jakarta ada juga Wuling, Apple, Apple Pinko gitu, macam-macam gitu. Nah, banyak negara juga berlomba-lomba memberikan insentif untuk kendaraan listrik atau bahasa Inggrisnya EV, Electric Vehicle. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Apakah dengan insentif-insentif yang diberikan, eh, EV itu akan menggantikan kendaraan yang bahan bakar minyak gitu? Nah, insentif untuk kendaraan listrik ini kalau saya lihat makin hari makin banyak. Mulai dari pembebasan PPN sama PPNBM eh, dengan catatan TKDN ya, jadi komponen dalam negerinya itu minimal 40%. Kemudian bagi pembeli, pajak kendaraan tidak progresif. Kalau misalnya Anda punya mobil pertama, terus beli mobil kedua, pajak mobil kedua itu bertambah mahal gitu. Mobil ketiga lebih mahal lagi, keempat lebih mahal lagi. Nah, kalau kendaraan listrik dia tidak progresif. Jadi mau berapapun kendaraan Anda punya, itu pajaknya flat. Nah, eh, kalau bagi perusahaan, misalnya perusahaan itu dia punya kendaraan sekian unit gitu, kendaraannya ditukar atau menggunakan kendaraan listrik. Nah, itu bisa menjadi salah satu KPI bahwa dia melakukan kegiatan keuangan berkelanjutan. Nah, penjualannya juga terus meningkat dibandingkan mobil BBM. Kemarin saya lihat dari data dari Gaikindo di bulan Mei ya. Bulan Juni sih sudah keluar, cuma pada saat saya buat materi ini belum ada. Penjualan Januari-Mei 2023 versus Januari-Mei 2024 itu BBM 423.000 unit menjadi 334.000 unit sekitar gitu ya. Turun 21%. Jadi Januari-Mei 2023 dibandingkan Januari-Mei 2024, Januari-Mei 2024 mengalami penurunan hingga 21%. Nah, kalau listrik sebaliknya, di Januari-Mei 2023 4.640 unit menjadi 9.729 unit atau naik sekitar 100%. Nah, tapi kalau dilihat meskipun yang satu turun 21%, satu naik 109%, ya 9.700 dari 330.000 itu baru sekitar 3% daripada mobil BBM. Jadi penjualan kendaraan listrik, mobil listrik lebih tepatnya, itu masih belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kendaraan BBM. Nah, sekalipun dia tumbuh 10 kali lipat, jadi yang misalnya 10.000 unit, 9.700 nih, naik 10 kali lipat deh, 100.000. Itu juga ya baru 30% daripada mobil BBM. Itu pun dengan asumsi ya, mobil-mobil yang BBM distributornya itu nggak lakukan apa-apa. Nggak promo, nggak ini, nggak itu. Padahal kan nggak, yang namanya bisnis, kalau dia jualan barangnya kurang laku, ya orang kasih promo, kasih diskon, macam-macam gitu, supaya tertarik gitu. Nah, pertanyaannya dengan tren seperti ini, apakah seperti negara lain, suatu saat mobil listrik akan menjadi yang dominan? Yang saya tahu saat ini mungkin yang terdepan itu China, gitu ya. Beberapa negara Eropa sudah memulai ini, tapi kelihatannya belum sedominan China juga sih. Nah, momentum EV ini memang banyak terbantu dari momentum ESG selama beberapa tahun terakhir. ESG itu environmental, social responsible, sama good corporate governance. Nah, dalam kaitan sini adalah I-nya, environmentalnya, atau wawasan lingkungan. Nah, banyak negara itu melakukan adopsi terhadap ESG. Jadi, dia mewajibkan investasi berbasis ESG, dan juga mewajibkan kepada perusahaan-perusahaan untuk berpartisipasi dalam pengurangan emisi karbon. Ya, kalau nggak salah, tempat kerja saya mulai tahun depan harus bikin selain laporan keuangan yang biasa, harus bikin lagi laporan keuangan berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan yang TBK malah sudah duluan gitu. Jadi selain laporan keuangan, itu juga ada namanya laporan berkelanjutan. Nah, salah satunya KPI-KPI itu seperti apa pengurangan emisi karbon atau upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu.
dalam komponen ESG. Nah, kalau misalkan perusahaan bisa mengurangi dengan signifikan emisi karbonnya, emisi karbon itu kayak waste lah, kayak limbahnya gitu ya. Bisa dapat pendanaan lebih murah. Kalau dia terbitin obligasi, mungkin bisa dapat jaminan hingga perusahaannya itu kalau KPI ESG-nya bagus, misalnya masuk ESG leader atau dia masuk indeks yang populer seperti Serika Hati, itu bisa dapat banyak perhatian dari investor institusi gitu. Karena mereka kalau beli saham masuk ke perusahaan yang skor ESG-nya bagus. Nah, salah satunya ya masuk ke dalam indeks Serika Hati atau masuk ke dalam indeks misalnya ESG leader yang kerjasama IDX dengan perusahaan survei analitik seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu cek saya punya video YouTube yang lain, saya juga pernah membahas tentang satu case ISSP. Ya, ISSP itu salah satu produsen pipa di Indonesia. Rating aslinya itu single A, tapi karena dia punya proyek khusus menggunakan yang pembangkit listriknya yang tadinya dominan batu bara, dia kombinasikan dengan surya, dia berhasil membuat penerbitan obligasi dengan nilai 1 triliun ya yang dijamin oleh ADB, Asian Development Bank gitu. Nah, rating aslinya A, tapi karena dijamin oleh ADB, khusus seri obligasi untuk berkelanjutan itu dianggap sebagai triple A gitu, sehingga kuponnya lebih murah. Nah, jadi itu contoh-contoh kalau perusahaan itu bisa melakukan pengurangan emisi karbon, ya ratingnya bisa naik, sahamnya bisa diminati oleh investor institusi gitu. Nah, untuk bisa dapat skor ESG yang bagus ya macam-macam. Tadi kan saya bilang, kalau ISSP contohnya adalah dia tadinya pembangkit listrik 100% batu bara, sekarang dia combine sama solar gitu, walaupun solarnya lebih mahal. Nah, kalau dalam konteks yang lebih umum ya yang tadi itu, misalnya di kantor kendaraan operasional, misalnya tempat saya aja ada berapa belas gitu, mobil-mobil kantor gitu kan. Nah, kalau semuanya diganti dari bensin ke listrik, mungkin saja harganya lebih mahal kan, tapi kan tidak isi bensin lagi. Nah, jadi dianggap ada penghematan, dianggap ada pengurangan karbon yang dilakukan. Nah, karena perusahaan-perusahaan menggunakan konsep seperti itu, permintaan terhadap electric vehicle jadi naik gitu. Masih ingat dulu waktu baru-baru ya mobil listrik, kan sempat tuh pejabat-pejabat itu kendaraan dinasnya sempat diwajibkan harus menggunakan mobil listrik. Cuma sekarang nggak tahu wajib atau enggak gitu. Nah, itu dari sisi korporasi lah ataupun institusi pemerintah. Tapi kalau kita harus jujur, pembeli kendaraan atau mobil itu perorangan, masyarakat gitu. Apakah mereka dapat benefit seperti corporate? Terus terang tidak gitu. Ya benefitnya tadi itu, kalau di Jakarta ganjil genapnya nggak usah nggak usah takut gitu. Atau pajak kendaraannya tidak progresif gitu. Tapi apakah itu setara dengan selisih harga mobil listrik, mobil itunya belum tentu. Saya pernah bikin perbandingan hitung-hitungan gampang aja. Kalau misalnya sekarang eh, dia punya harga, let's say selisih 200 juta lah untuk seri yang sebanding gitu. Jadi kalau bensin misalnya harganya let's say 600 juta, yang sudah agak mewah, menengah atas ya. Terus listrik dengan spek yang sama 800 juta, selisih 200 juta, ya anggaplah umurnya 10 tahun. Apakah bensinnya akan selisih 20 juta per tahun? Belum tentu. Katakan bensinnya ada penghematan 20 juta. Spare part-nya bagaimana? Nah, itu masih banyak yang nggak tahu gitu. Nah, jadi yang benar-benar langsung kelihatan tuh dari pajak dan dari ganjil genap gitu ya. Nah, untuk itu saya sendiri tidak begitu yakin apakah akan dominan atau tidak. Nah, kebetulan sekali ya, saya datang ke acara OJK di Yogyakarta. Itu acara kalau nggak salah cetak biru eh, industri dana pensiun gitu. Jadi waktu itu saya datang sebagai perwakilan asosiasi, eh ketemu praktisi di bidang kendaraan gitu. Jadi dia salah satu produsen sama distributor kendaraan terbesar lah di Indonesia gitu. Pegawai di sana sih. Ya, heran juga ya acara dana pensiun ketemunya expert di bidang otomotif gitu. Nah, jadi ngobrol-ngobrol lah di situ kan. Saya banyak tanya sama beliau, kira-kira
Anda sebagai company yang manufacturer dan juga distributor, view kamu tentang mobil listrik itu kayak apa gitu? Apakah kamu akan perusahaan tempat Anda bekerja akan all out ke sana? Nah, dia bercerita dari sisi sebagai company. Dia bilang kalau suatu bisnis dalam hal ini otomotif gitu ya, kalau mau sukses itu nggak bisa cuma satu sisi, misalnya harganya murah. Ya, apakah harga murah otomatis akan sukses? Belum tentu. Ada ekosistemnya. Ya, ekosistemnya itu dia kasih saya contoh gini. Suku cadangnya tersedia nggak? Dan kalau tersedia cepat nggak? Ya, kita mungkin beberapa kali misalnya beri mobil yang build up atau mobil yang ya ada Indonesianya sebagian luar negerinya gitu. Begitu ada komponen rusak, tunggu yang luar negeri. Aduh, lamanya bukan main. Ya. Dan kalau misalnya mobilnya yang kelasnya sudah mewah, yang sudah 100% build up itu lebih lama lagi. Kadang-kadang pesannya saja itu harus inden-inden gitu. Nah, jadi kalau misalnya mobil listrik mau sukses, dia punya eh, apa suku cadang kalau ada rusak bagaimana? Karena itu kan pertimbangan orang untuk beli. Nah, kemudian eh, waktu untuk isi ulang gitu. Eh, Kalau yang saya lihat ngecas mobil dari zero sampai full itu berjam-jam. Ya katakanlah nggak zero, cas sampai full. Itu mungkin perlu 1 jam juga gitu. Nah isi bensin itu plus antrian ya mungkin cuma 5 menit gitu kalau nggak macet ya. Nah jadi eh, apakah orang Indonesia terbiasa? Sorry to say, culture-nya enggak. Di luar negeri itu kadang kalau kita lihat orang isi bensin isi sendiri. Di Indonesia kan enggak. Isi bensin itu masih harus diisikan sama petugasnya gitu. Apakah karena tidak mampu? Apakah kalau mahal gitu ya? Kalau dia jatuh kececer terbakar kan mahal. Atau simple ya orang kita suka dilayanin gitu. Nah orang-orang yang suka dilayanin itu apakah mau menunggu 1-2 jam untuk isi sampai penuh? Mungkin ada yang mau kalau pas dia lagi meeting atau apa, mungkin juga tidak gitu. Nah, di China saya lihat mereka canggih sekali. Saking canggihnya waktu isi ngecas apa mobil listriknya kendaraan motor atau mobil, mereka modelnya sudah bukan ngecas lagi, tapi ganti baterai. Jadi kayak dulu mungkin kalau Bapak Ibu yang masih pakai Nokia yang belakangnya bisa dicopot, baterainya bisa diganti itu kurang lebih sama. Mobilnya datang ke tempat pengisian listrik, eh, cupnya dibuka, baterainya dikeluarkan, dimasukin ke dalam tabung cas, diukur, oke ini misalnya 30%. Dia ganti dengan baterai yang 100%, jadi si apa pemiliknya cuma bayar selisih 70% itu. Nah, proses untuk copot baterai, masukin ke tempat charger, kemudian dimasukin yang 100% itu waktunya kurang dari 10 menit gitu. Nah, pada saat yang 30% itu diambil, dimasukin, itu dicas. Jadi nanti kalau kendaraan berikutnya datang, dia tinggal ganti aja gitu. Nah, jadi dengan cara demikian, itu sangat menghemat waktu. Ya, tapi tentu kalau untuk bisa seperti ini, berarti mereknya masih sama. Atau baterainya masih fit. Baterai yang itu sama yang lain. Mobilnya harus dibuat sedemikian rupa, sehingga pada saat buka, copot, dan pasang, itu eh, se kayak seperti kita ganti baterai handphone gitu. Tapi kalau harus menyangkut teknisi ya tentu itu akan ada satu tingkat kesulitan sendiri gitu. Jadi untuk bisa sampai ke situ saya bilang masih butuh waktu. Nah, kemudian dia juga bercerita karakter daripada masyarakat seperti apa sih? Nah, dia kasih saya point view yang menarik. Dia bilang Indonesia itu negara dengan penduduk yang cukup banyak gitu. Kalau nggak salah kita peringkat 5 atau peringkat berapa. Nah, kalau misalnya penduduknya sebanyak ini, ketika mereka membeli mobil untuk pertama kali dan keluarganya keluarga besar, mereka prefer mobilnya seven seater. Kenapa? Bisa duduk banyak gitu. Kalau pas pulang kampung, yang numpang juga bisa banyak. Nah, untuk itu mobil-mobil dengan seven seater, kalau kita ngomong kita jual quantity ya, itu lebih diminati daripada mobil-mobil yang ya untuk kelas menengah atas lah, yang cuma mau dua baris saja atau bahkan cuma satu baris saja gitu. Nah, yang seperti itu pemiliknya peminatnya ada, tapi lebih banyak yang kelasnya yang kalau masyarakat beli, yang semakin banyak seatnya semakin baik. Nah, mobil listrik itu kebanyakan cuma dua baris gitu. Bahkan yang murah-murah itu cuma satu baris, udah kayak bajai gitu. Nah, jadi dia melihat kalau mau ngejar quantity, situ masih ada kendala.
Nah, apakah kalau begitu berarti konsumennya nggak ada? Ya nggak juga gitu. Pembeli yang lihat, wah, gini mobil listrik ya, kita coba deh gitu. Pembeli yang, oh, teman saya udah punya nih, saya belum punya. Nah, jadi saya pengen punya juga. Jadi dia beli bukan karena dia butuh, tapi karena peer pressure gitu. Teman-temannya sudah punya, gebetannya sudah punya, dianya juga kebetulan mampu, jadi dia ikutan beli. Nah, apakah ada pembeli yang konsen sama lingkungan, kemudian beli itu? Ada, mungkin. Di IG saya juga ada yang komen, oh ya saya basisnya lingkungan segala macam. It's fine, ya. Tapi kayaknya masih cukup kecil gitu. Nah, kemudian harga cas listrik, setahu saya masih ada subsidi. Pertanyaannya kan sampai kapan gitu. Terus harganya itu terus terang nggak pernah benar-benar bisa dibandingkan. Kalau kita isi bensin full tank, oh kita kan tahu berapa liter, berapa rupiah. Ngecas baterai sampai full itu berapa sih? Nah, jangankan itu, satuannya aja saya nggak tahu gitu loh. Itu pakai hitungan watt atau apa ya, tapi mungkin memang saya bukan bukan peminat mobil sih. Nah, kemudian eh, ekosistem itu juga bicara tidak hanya ketika dibeli, dipakai, tapi ketika sudah mau dijual, ya, salvage value-nya. Apakah mobil itu dibuat kayak kualitas Innova yang sudah dipakai puluhan tahun, bahkan ya belasan tahun, masih bagus, ya, masih oke, masih mantap, ya, ada perbaikan sana sini, tapi masih bisa dibawa dan harga jualnya juga bagus. Atau mobil yang memang harganya murah, tapi what happen after 5, 6, 7, 8 tahun gitu. Nah, jadi itu juga yang jadi pertimbangan. Oke, kita beli sekarang harganya sama Innova 11-12. Tapi nanti pada saat eh, dia sudah saya pakai 10 tahun masih ada harganya nggak? Gitu. Nah, kemudian perawatannya bagaimana? Ya, untuk itu kan memang harus orang yang ahli mobil ya. Saya terus terang nggak gitu mengerti tentang proses di mobil. Nah, tapi ada satu case yang cukup menarik di Amerika. Jadi ada Hertz ya. Hertz itu kalau di Indonesia kayak Asaren. Cuma mungkin dia skalanya skala global. Kalau Bapak Ibu misalnya keluar negeri, negara maju gitu ya, mau sewa mobil, mobilnya bisa ambil di bandara, terus pulangnya juga di bandara. Itu salah satu penyedianya tuh Hertz gitu. Nah, kalau sewanya juga bisa pilih ada driver atau enggak. Nah, waktu itu mobil listrik sedang tren, ya. Ya namanya lagi ikut tren dong. Oke, Hertz itu ingin tampil sebagai perusahaan yang peduli pada pengurangan emisi karbon. Karena yang saya katakan tadi, kalau perusahaan participate di situ bisa dapat nilai plus dari sisi ESG-nya. Nah, mereka memutuskan untuk menambah armada kendaraan ya dalam jumlah besar. Ya, kalau saya nggak salah berapa puluh ribu unit deh gitu. Kemudian setelah mereka mengganti ya, jadi yang armadanya yang tadinya bensin menjadi listrik, ternyata dalam perjalanannya permintaannya tidak sesuai dengan dugaan. Ya. Dia kira dengan mobil listrik banyak yang mau sewa, ternyata enggak. Biaya perawatannya ternyata lebih tinggi. Jadi ya kalau dia sekali beli berapa puluh ribu unit kan mereka lebih tahu berapa biaya servisnya gitu. Nah kemudian mereka membeli mobil Tesla. eh, Tidak lama setelah itu Tesla dia umumkan dia mau turunkan harga. Kenapa dia mau turunkan harga? Ternyata mobil China BYD masuk gitu. Nah, BYD masuk harganya jauh lebih murah. Jadi supaya bisa berkompetisi, Tesla itu dia diskon harganya. Nah, si Hertz itu terlanjur beli banyak waktu harganya masih tinggi. Sehingga ketika harga pasaran Tesla turun, di perusahaannya kan dia harus catat depresiasi lebih besar. Kenapa? Karena antara harga mobilnya dengan harga pasaran bedanya jadi jauh gitu. Jadi nggak bisa depresiasi secara normal. Nah, gara-gara depresiasi yang lebih besar tersebut menyebabkan Teslanya mencatat kerugian sampai dengan 195 juta dolar gitu. Ya, jadi dia depreciate lebih besar untuk harga kendaraan listriknya gitu. Nah, kejadian tersebut membuat harga sahamnya pada waktu itu turun 19%. Nah, jadi ya itu ya bahwa kalau dalam skala industri harga jual perawatan itu penting Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masih tetap bicara ekosistem. Apakah infrastrukturnya mendukung? Ada nggak SPBU khusus untuk listrik? Ada yang namanya SPBKL atau apa gitu. Eh, ya, memang sih kita lihat makin hari makin bertambah gitu ya.
Tapi dia bentuknya bukan kayak tempat orang isi bensin. Jadi kalau SPBU-nya luas, kayak kemarin saya, ini mungkin saya kurang tahu ya, tapi kemarin saya ke perjalanan dari Jogja ke Surabaya, di tengah-tengah apa tempat pemberhentiannya SPBU-nya itu ada charge ini tempat untuk charge listrik. Jadi dia letaknya di tempat parkir Bapak Ibu, bukan di tempat charge listriknya. Nah, kalau kamu mau taruh charge listriknya tempat parkir, berarti kan SPBU-nya harus luas gitu loh. Kalau kamu combine antara SPBU dengan apa charge listrik gitu. Nah, SPBU yang luas ada berapa sih gitu kan? Kebanyakan SPBU kita kan cuman buat mobil bisa masuk, isi, keluar gitu. Nah, kalau terlalu luas, orang parkir di sana kan itu juga mungkin mahal juga jatuhnya. Nah, jadi infrastrukturnya apakah Indonesia sampai situ? Kayaknya belum ya. Progressing, yes. Tapi apakah sampai situ? It takes time gitu loh. Nah, di luar negeri itu nggak cuma sekedar ada tempat charge. Pertanyaan berikutnya, untuk charge itu nyoloknya ke listrik yang dari mana nih? PLN kita itu masih mayoritas pakai batu bara. Itu pun batu baranya yang grade-nya agak rendah, sehingga dia punya polusi lebih tinggi. Nah, kalau seperti itu nggak dianggap sebagai apa emisi karbon gitu, apa pengurang emisi karbon, karena kamu tetap pakai cas yang listrik. Jadi mereka mensyaratkan kalau yang ketat ya, itu di charge dari sumber yang menggunakan solar, angin gitu, yang sifatnya energi terbarukan (EBT). Nah, kemudian karakter daripada pembeli, apakah tinggal di rumah ya, eh, yang rumahnya atau tempat tinggalnya itu bisa memasang charger sendiri gitu. Ya, boro-boro Pak, Bapak Ibu. Di sosmednya kadang-kadang kita lihat rumah ya, ada kendaraan ya, tapi nggak ada garasinya. Sampai-sampai kan harus dibikin aturan. Kalau mau beli mobil, ada garasi dulu. Akibatnya di jalan-jalan yang sempit, mobil, motor diparkir, menghalangi yang lain lewat, malam-malam ada drama kan. Nah, jadi kalau misalnya garasi saja susah, gimana caranya mau pasang mau pasang charger di situ? Kemudian kalau di apartemen, saya tinggal di apartemen, eh, ada pengelolanya beberapa waktu ini menyediakan tempat cas listrik gitu. Saya nggak tahu bayar apa tidak. Ya, tapi apartemen saya, mobilnya sih saya lihat ya, karena banyak power, unitnya tidak kurang dari jumlah mobil yang di parkiran tuh saya kira tidak kurang dari 1.000 unit mungkin mungkin ya saya nggak, pokoknya cukup banyak lah di parkiran penuh sampai di luar juga penuh. Nah, kalau dikasih chargeran tiga, ngantrinya gimana? Jadi susah gitu loh. Nah, jadi infrastruktur untuk mendukung proses ini eh, investasinya tidak kecil. Dan apa eh, untuk charger mandiri orang bisa pasang sendiri. Ya itu, kalau rumah kamu luas, kamu tinggal pasang silakan. Tapi kalau yang tinggalnya di rumahnya, ya maaf kata jalannya juga cuma buat satu mobil, bagaimana gitu. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dia sampaikan at the time ya saat ini, apakah mereka akan all out ke mobil listrik? Kayaknya belum. Eh, jadi mereka melihat ada permintaan di segmen ini, tapi limited gitu. Jadi kalau misalnya sebagai perusahaan besar, ya yang mereka lakukan, oke, kamu mau yang listrik, saya ada. Saya datangkan dari luar negeri yang build up yang bagus gitu. Eh, tapi ya karena itu jatuhnya mahal gitu kan. Tapi kalau mereka misalnya membuat sendiri, itu masih timbang-timbang gitu. Nah, mobil BBM itu masih yang utama karena itu kontributor utama dari income. Eh, kalau saya sendiri terus terang ya, saya sebagai warga negara Indonesia, atau orang orang umum lah masyarakat gitu yang katakan kalau misalnya punya kemampuan keuangan untuk nyicil mobil atau BBM atau listrik, saya lihat selisihnya tuh di harga mobil listrik itu sangat mahal Bapak Ibu, bahkan eh, bisa dibandingkan luar negeri ya bisa 50-100% lebih mahal karena di Indonesia mobil itu dianggap barang mewah, pajaknya bukan kena pajak PPN, kena PPNBM gitu, barang mewah gitu, atau saya nggak tahu apa istilahnya, tapi intinya harga mobil di Indonesia itu jauh lebih mahal dibandingkan harga mobil di luar negeri. Mungkin kita nggak ngomong Singapura ya, tapi kalau kita ngomong negara lain, saya lihat itu cukup mahal.
Nah, karena harga mobilnya sudah mahal, mobil listrik lebih mahal lagi gitu. Ya, memang baru-baru ini keluar varian-varian yang murah. Tapi untuk bisa sampai sukses, menurut yang saya ajak ngobrol itu, nggak cuma sekedar di harga. Infrastruktur harus lengkap, ekosistem harus lengkap. Mulai dari proses belinya, mengoperasikannya, after sales service-nya, kemudian sampai kepada kalau nanti dijual bagaimana gitu. Nah, itu bukan berarti tidak berkembang sama sekali ya, berkembang cuma mungkin masih butuh waktu di Indonesia. Nah, dengan harga yang mahal, segmen yang limited, saya sih terus terang melihat akan cukup sulit bagi mobil listrik untuk menjadi mobil yang dominan di Indonesia. Eh, dan mungkin menurut saya dalam waktu 10 tahun ke depan, ya paling ya eh, sama atau berimbang, tapi saya kira kalau untuk ukuran Jakarta, kelihatannya mobil BBM itu masih tetap yang akan menjadi lebih dominan. Nah, 20 tahun lagi we don't know ya. Pada akhirnya kalau harga lebih murah dan sebagainya, mungkin saja ada perubahan. Tapi untuk itu pekerjaan rumahnya masih cukup banyak. Kalau misalnya mau berkembang lebih cepat, ya pemerintah harus kasih insentif lebih banyak gitu. Nah, insentifnya jadi banyak ada masalah lain gitu. Mobil BBM yang kontribusi pajak begitu besar, karyawan begitu besar, begitu banyak, manufakturnya semua sudah jalan, kok dianaktirikan? Nah, itu kan bisa menjadi kecemburuan juga gitu. Nah, jadi pemerintah saya lihat juga serba sulit. Dia mau bantu grow EV supaya kita negara yang masuk dalam apa proses transformasi tersebut. Tapi di satu sisi yang mobil gasolin, yang BBM itu masih yang kontributor yang utama. Ya, tapi kita lihat saja apakah dalam waktu 10 tahun ke depan mobil listrik akan dominan atau tidak. Kalau tidak di Indonesia, paling tidak di kota besar kayak Jakarta. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.